Konflik Israel-Arab atau Israel-Palestina mungkin adalah salah satu topik yang paling hangat dan selalu jadi bahan berita utama baik di dunia internasional, terlebih lagi di Indonesia. Tapi pernahkah kamu bertanya, loh kok bisa sih Min masalahnya jadi kayak gini? Kalau mau disederhanain pakai banget, seenggaknya ada dua alasan yang bikin masyarakat Indonesia sangat peduli lindungi terhadap masalah ini. Yang pertama, agama. Terlebih status kota Yerusalem yang bersejarah buat tiga agama sekaligus, Yahudi, Kristen, dan Islam. Kedua, alasan historis. Alasan historis dari hubungan para founding fathers Indonesia dengan pemimpin bangsa Arab yang harmonis. Kedua alasan ini membuat isu terus menjadi bahan perbincangan, bahkan isu politik penting di antara masyarakat Indonesia. Saat ini konflik Israel-Arab mungkin lebih terlihat dari konflik gara-gara kelompok perlawanan antara bangsa Palestina dan pemerintah Israel. Namun di zaman dulu, konflik di tanah penuh sejarah peradaban ini melibatkan banyak negara di sekitarnya, termasuk negara-negara Arab yang sudah ada di wilayah tersebut saat masih berada dalam lindungan Inggris. Mereka menunjukkan rasa tidak sukanya terhadap segala bentuk aktivitas politik yang dilakukan oleh para penganut ideologi Zionisme. Kali ini, Mimin akan membahas salah satu operasi militer dan awal mulanya Perang Yom Kippur, salah satu perang besar yang melibatkan bangsa Arab dan bangsa Israel, yang mempengaruhi situasi politik hingga saat ini. Dalam operasi ini, militer Israel bakalan kalah loh. Ngomongin Perang Yom Kippur, kita wajib mengenal Anwar Sadat yang baru menjabat sebagai Presiden Mesir menggantikan Gamal Abdul Nasser yang telah wafat. Di awal pemerintahannya, banyak yang menganggap ia akan memerintah dengan cara yang mirip-mirip dengan para pendahulunya. Namun faktanya, si presiden baru ini jauh lebih serius dalam usahanya memulihkan kembali Mesir setelah kekalahan memalukannya dalam konflik sebelumnya. Ia percaya masalah ekonomi yang diderita Mesir disebabkan oleh jatuhnya Sinai ke tangan Israel yang membuat terusan Suez nggak bisa beroperasi. Karenanya, merebut kembali daerah Sinai dari Israel adalah sebuah keharusan bagi bangsa Mesir. Para petinggi Israel berpikir sebaliknya. Mereka yakin Mesir dan seluruh masalah ekonomi yang sedang dihadapinya akan mencegah petinggi Mesir untuk berperang dengan Israel. Mengapa? Menurut Israel, keputusan berperang hanya akan memperburuk situasi ekonomi Mesir yang sudah buruk. Analisis yang salah inilah yang nantinya akan disesali para petinggi Israel dan menjadi dasar dari perjanjian Camp David. Bagaimanakah Mesir mempersiapkan militer untuk berperang? Semua usaha ini dimulai dari pemulihan kekuasaan militer lewat berbagai pembaruan dan mendatangkan persenjataan USSR. Saat Al-Shazali, salah satu perwira paling brilian Mesir, dipromosikan menjadi kepala staf militer Mesir. Ia bersama dengan para petinggi militer Mesir lainnya mencoba memikirkan strategi untuk merebut kembali Sinai. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara mereka, akhirnya rencana itu tetap berhasil dibuat. Puas dengan kemajuan militernya, Sadat juga berusaha mendapatkan dukungan skala internasional bagi rencananya memerangi Israel. Dia mencoba untuk menyatukan kembali solidaritas Arab yang sempat terjalin di masa pemerintahan Nasser, khususnya dengan semangat pan-Arabisme. Di antara para pemimpin Arab, dia bertemu dengan Hafiz al-Assad, pemimpin Suriah saat itu, sekaligus ayah pemimpin Suriah saat ini. Kedua tokoh yang merasa senasib seperjuangan kemudian bersepakat mencoba menyerang Israel sekali lagi dengan prinsip gotong royong. Keduanya juga mengharapkan koalisi mereka mendapatkan dukungan dari para pemimpin Arab lain, khususnya Yordania. Meski dukungan militer tidak sebanyak saat Perang 6 Hari, apa yang para pemimpin Arab berikan setidaknya cukup menambah semangat koalisi guna menghancurkan Israel. Kerajaan Arab Saudi bahkan sampai mengumumkan pemotongan produksi BBM sebagai aksi protes terhadap sikap negara-negara Barat yang dianggap mendukung Israel. Hal itu bisa dibilang sukses memberikan tekanan ekonomi bagi negara-negara Barat dan memicu apa yang dikenal sebagai krisis energi tahun 1973. Tahukah kamu, perang kali ini ternyata menjadi perang paling besar dan paling menentukan bagi negara-negara Arab, Palestina, maupun Israel sendiri. Perang seakan menjadi harapan besar, sekaligus taruhan besar-besaran terakhir bagi bangsa Arab untuk bersama-sama menghancurkan Israel setelah sebelumnya gagal dan militernya justru dihancurkan IDF di berbagai perang yang lalu.
Taruhan ini tidak hanya dilakukan oleh negara-negara Arab, melainkan juga oleh Israel yang konon hampir memilih opsi nuklir untuk mempertahankan keberadaan negara mereka. Kalau Israel sampai mikir gunain senjata nuklirnya, bisa disimpulkan betapa gawatnya kondisi mereka pada saat itu. Mesir dan Suriah mempersiapkan perang dengan jauh lebih teliti dan hati-hati. Tidak heran jika kita akan melihat keunggulan dan persiapan terbaik mereka. Keadaan yang berlawanan justru terlihat dari IDF yang masih terlalu bangga dengan kemenangannya saat Perang 6 Hari yang terjadi kurang lebih 6 tahun sebelumnya, saat mereka berhasil melawan koalisi dari negara-negara Arab. Golda Meir, Perdana Menteri Israel, dinilai lalai dan terlalu berfokus di keamanan internal negaranya dari serangan para pejuang kemerdekaan Palestina. Ia terkesan mengabaikan berbagai laporan intelijen Mossad akan berbagai pembangunan militerisasi besar-besaran yang dilakukan Mesir dan Suriah dan didukung oleh USSR. Sebenarnya nggak perlu heran-heran banget kenapa pemerintah Israel hanya fokus pada keamanan negerinya dari para pejuang kemerdekaan Palestina ketimbang ancaman dari para tetangga Arabnya secara menyeluruh. Setidaknya, ada dua alasan yang bisa menjelaskan hal tersebut. Pertama, kemenangan besar IDF sebelumnya telah memperlemah kekuatan dan persatuan negara-negara Arab. Kekalahan itu menjadi pukulan besar bagi perjuangan kemerdekaan Palestina, khususnya bagi Fatah yang saat itu adalah kelompok pergerakan Palestina yang paling populer. Dan yang kedua, rasa kecewa yang timbul dari kegagalan bangsa-bangsa Arab dalam menghancurkan Israel, yang memicu Fatah dan kelompok bersenjata Palestina lain bersikap lebih agresif dari sebelumnya. Perubahan ini memaksa IDF mengalokasikan sumber dayanya yang minim untuk merespon perang gerilya kelompok Fatah. 1 tahun sebelum Perang Yom Kippur, sekelompok nasionalis Palestina menyerang asrama atlet Israel dan melakukan penyanderaan saat sedang berlangsungnya Olimpiade di Munich, Jerman Barat. Hal ini tentu mengalihkan perhatian pemerintah Israel yang lebih memprioritaskan penanganan terorisme dibandingkan ancaman invasi negara Arab di sekitarnya. Selain itu, ada juga aksi pembajakan pesawat dan pembunuhan terhadap para pejabat serta agen-agen Israel yang terjadi hampir di seluruh dunia, misalnya di kota Bangkok, Thailand, yang jaraknya saja belasan ribu kilometer dari Israel. Semua masalah ini tentu menyita perhatian baik pemerintah atau badan intelijen Israel yang reputasinya sangat terkenal. Menjelang berakhirnya minggu pertama Oktober 1973, para perwira koalisi menyepakati invasi akan dilaksanakan di hari raya Yom Kippur, hari sakral untuk umat Yahudi. Hal ini dilakukan dengan harapan IDF akan terkejut, dan sistem wamilnya masih belum siap menahan serangan besar-besaran tersebut. Selain itu, hari Yom Kippur juga jatuh di tanggal 6 Oktober, di mana adalah tanggal bersejarah saat Nabi Muhammad memimpin kaum muslim berperang melawan Quraisy. Peristiwa ini sangat terkenal di antara umat muslim dan dikenal dengan nama Perang Ba'dar. Karenanya, sandi militer yang dipilih Mesir untuk operasi utama dalam Perang Yom Kippur adalah Operasi Ba'dar, sebuah harapan bahwa perang ini akan berakhir dengan kemenangan gemilang bagi bangsa Arab dan kehancuran total bagi militer Israel. Memasuki 6 Oktober, saat para penduduk Israel merayakan hari suci Yom Kippur dengan pergi ke rumah ibadah atau berkumpul dengan keluarga, dan saat mayoritas masyarakat Arab sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, para prajurit Suriah dan Mesir mulai memasuki garis pertahanan terdepan Israel. Di wilayah Sinai dan sepanjang terusan Suez yang panas, menyaksikan aksi alutsista perang Mesir. Artileri Mesir menembak dan menghantam berbagai posisi bertahan Israel, dan sebagian besar prajurit Mesir di garis depan berusaha menghancurkan pertahanan garis Bar-Lev yang dibangun dari pasir dan beton. Bagaimanakah caranya? Dengan menembakkan pompa air bertekanan tinggi. Di atas langit, 1.700 prajurit komando Mesir dengan helikopter terbang untuk menyerang garis pertahanan Israel. Sebagian besar pasukan bertahan IDF pun terkejut, meskipun para petinggi IDF telah menduga bahwa Mesir dan Suriah akan datang untuk menyerang mereka tidak menduga bahwa koalisi Arab dapat sehebat itu dalam menjalankan operasi militer. Nah, kalau kamu ikut penasaran juga nggak? Nih, Mimin jelasin ya. Karena sebagian perwira yang nggak kompeten dan menyebabkan panik pada perang sebelumnya, sudah diganti dengan mereka yang kompeten. Ingat, teknis dari perang bukanlah masalah politik, melainkan kompetensi dari para personil.
Berbagai cara dilakukan untuk mengecoh IDF, seperti mengadakan latihan militer besar-besaran secara rutin di wilayah perbatasan. Operasi-operasi bayangan ini menyebabkan konflik internal politisi dan pejabat militer Israel, khususnya mengenai perlukah mobilisasi para wamil. Kalau dimobilisasi, maka ada biaya yang harus dikeluarkan. Namun militer IDF tidak akan mampu melawan musuh yang jauh lebih banyak. Semua masalah ini membuat para prajurit IDF di garis depan justru menjadi korban di hari-hari pertama. Para penyerang dari pihak koalisi jauh lebih percaya diri dalam perang kali ini. Dengan memeluk dan menaiki persenjataan modern milik USSR, mereka dengan pede berusaha menerjang berbagai hambatan dan menyerang prajurit musuh. Satu-satu pertahanan garis depan IDF di Sinai mulai roboh. Di dataran tinggi Golan, tank-tank Suriah berhasil menembus batas negaranya, membuat mereka bisa menginjakan kakinya kembali di wilayah yang 6 tahun lalu berhasil direbut oleh IDF dari negara Suriah. Sebuah pencapaian yang sangat besar di mata para prajurit Suriah yang moralnya sedang tinggi-tingginya. Kita menang! Di langit, pesawat-pesawat tempur koalisi sudah lepas landas. Jika di perang sebelumnya, IAF memulai serangan lebih dulu dan menghancurkan angkatan udara dari negara-negara Arab, bahkan sebelum pilot-pilotnya bisa melakukan perlawanan, kali ini giliran koalisi Arab yang menyerang terlebih dahulu. Pesawat Mesir menyerang pangkalan-pangkalan udara IDF di sekitar Sinai. Angkatan udara Mesir mencoba sangat keras melumpuhkan IAF di wilayah perbatasan, yang saat perang terakhir selalu mengontrol superioritas udara di kawasan tersebut. Kenyataannya, pilot-pilot koalisi belum mampu mengungguli sang pesaing. Pesawat mereka yang mencoba menghancurkan IAF di sekitar lokasi malah berhasil ditembak dan dihancurkan. Para pilot IAF masih mengungguli berbagai pertempuran udara yang terjadi di antara pesawat tempur. Meskipun pesawat tempur koalisi yang mendekat jauh lebih banyak, namun kualitas dan pelatihan IAF masih membuktikan keunggulannya. Beberapa jam setelah perang dimulai, wilayah udara Israel bisa dibilang sudah berhasil diamankan, sehingga sebagian besar pesawat tempur Israel bisa dikirim ke medan perang untuk menahan serangan besar yang menentukan nasib negara itu. Garis pertahanan Israel di sekitar Sinai sudah sangat lemah. Wilayah yang direbut Mesir nggak bisa dilindungi oleh Israel secara penuh. Wilayah dataran tinggi Golan saat itu sedang nggak terlalu siap untuk menghadapi perang besar. Banyak prajurit yang sedang pulang ke rumah mereka untuk merayakan Yom Kippur bersama keluarga. Di Sinai, sisa-sisa prajurit Israel yang tidak mengambil cuti dan tetap menjalankan tugas mereka hanya tersisa sekitar ribuan orang saja. Mereka terkejut ketika pasukan Mesir yang ada di seberang mulai menembakkan meriamnya ke arah mereka tanpa peringatan. Berbagai jenis kendaraan lapis baja dan sekitar 100.000 pasukan Mesir sedang bergerak maju untuk menantang mereka. Mau tidak mau, garnison kecil itu diminta bertahan dan membeli waktu untuk markas besar IDF mempersiapkan serangan balik, sebuah misi yang terlihat sangat mustahil untuk diwujudkan. 7 hingga 8 Oktober, hampir seluruh garis pertahanan Israel di Sinai berhasil dirobohkan. Meski pesawat-pesawat Mesir gagal menghancurkan IAF, saat itu IAF juga gagal menahan pasukan darat koalisi. Hal ini tidak seperti pemandangan konflik Arab-Israel sebelumnya, di mana IAF dengan mudahnya mengincar formasi angkatan darat Arab dan menghancurkan mereka sesuka hati tanpa perlawanan berarti. Tidak seperti di perang-perang sebelumnya juga, di mana para perwira dan politisi yang berkoar-koar kalau pilot koalisi tidak kalah kualitas dibandingkan IAF, para perwira kompeten yang memang menghadapi IAF di medan tempur malah berpikir sebaliknya. Emang apa masalahnya kalau mengakui keunggulan lawan? Menyadari keunggulan IAF di udara, para perwira koalisi yang jauh kompeten ini membuat konsep berperang baru, yaitu pasukan koalisi dipersenjatai dengan rudal anti pesawat milik USSR. Ini dipakai guna menciptakan sistem pertahanan anti pesawat yang dijuluki sebagai payung-payung udara. Untuk menahan IAF, koalisi mendapatkan suplai SAM termasuk jenis SE-6 terbaru yang dipakai guna membuat payung-payung pelindungan udara dari jarak yang sangat rapat, sehingga pergerakan angkatan darat koalisi di Sinai dan dataran Golan dapat terlindung dengan baik, khususnya dari serangan udara IAF. Pesawat-pesawat tempur IAF yang tadinya mencoba untuk memburu angkatan darat koalisi dan menembus payung-payung udara, justru harus berusaha keras menghindari hantaman rudal. Beberapa berusaha menghindar, tapi payung-payung udara itu tidak dapat ditembus. Pilot IAF yang hebat hanya bisa menghindar beberapa kali sebelum akhirnya dihantam dan terjatuh juga.
David Elazar, seorang perwira tinggi Israel yang saat itu menjabat sebagai kepala staf militer IDF, memahami bagaimana menyedihkannya posisi IDF di awal perang. Angkatan darat yang bertahan di Sinai dan Golan harus bertahan mati-matian menghadapi kekuatan raksasa dari koalisi penyerangnya. Tank tempur gado-gado IDF yang tersisa harus menghancurkan tank-tank koalisi yang bergerak dalam jumlah besar. Divisi lapis baja IDF yang terkenal memiliki jam terbang dan pelatihan yang jauh lebih hebat juga harus menghindar artileri dan anti-tank USSR yang dibawa para pasukan infanteri koalisi. Ini juga bagian dari konsep berperang baru yang diciptakan oleh para perwira koalisi yang menyadari betapa kuatnya pasukan lapis baja IDF. Mereka merasa kalau dalam pertarungan tank, Arab pasti emang kalah. Biar para prajurit infanteri membawa sebanyak mungkin RPG, tapi jika tank-tank IDF berani datang, mereka bukan cuma melawan tank Arab, tetapi juga ditembak oleh para prajurit koalisi yang dipersenjatai RPG. Hasil strategi baru ini udah cukup membengongkan para perwira IDF. Di udara, payung-payung udara koalisi yang sangat rapat mengejutkan para pilot terbaik IAF. Banyak pesawat tempur dan pesawat-pesawat jenis lainnya hancur saat mencoba mendekat ke medan perang. Elazar bersama para petinggi Israel, termasuk para seniornya yang sudah pensiun dari kemiliteran, kemudian sepakat bahwa mempertahankan Golan lebih penting dari mempertahankan Sinai. Mengapa demikian? Karena daerah ini adalah daerah yang lebih dekat dengan kota-kota maupun pusat penduduk dan ekonomi negara Israel. Baik dirinya maupun para petinggi Israel memfokuskan hampir semua yang mereka miliki untuk menahan dan sebisa mungkin menghancurkan serangan Suriah di dataran tinggi Golan. Lalu bagaimanakah dengan front selatan? IDF memang berusaha menahan serangan Mesir di Sinai menggunakan apapun yang mereka punya. Posisi Israel saat itu bisa dibilang benar-benar rapuh. Setiap detik dan setiap kabar kemenangan dari medan perang akan menentukan apakah negara Israel akan tetap berdiri atau tidak. Bahkan ada kabar bahwa Golda Meir dan para petinggi militer IDF yang sudah sangat stres sampai benar-benar memikirkan apakah kini IDF harus menggunakan ancaman nuklir untuk memaksa mundur serangan musuh atau bahkan tidak perlu diancam, malah langsung diluncurkan saja. Serangan besar-besaran Mesir dan Suriah yang terencana dengan baik berhasil menjadi awal yang baik bagi pihak negara koalisi Arab dalam Perang Yom Kippur. Serangan ini memberikan pukulan telak dan moral terhadap para pemimpin Israel bahwa militer Arab juga bisa berpikir inovatif dan cerdas. Sebelum Mimin bahas kelanjutan konten Yom Kippur, Mimin mau nanya dulu nih, menurut kalian, apa sih faktor terpenting dalam keberhasilan operasi Badar dari koalisi Arab? Dan apakah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh pihak Israel dalam Perang Yom Kippur khususnya di awal perang? Coba komen di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.